Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz Iskandar Firdaus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan AutoCAD 2019. Oke, saya menggunakan AutoCAD dari Autodesk tahun 2019. Kalian bisa download versi yang lainnya kalau misalkan kalian punyanya versi 2018. Nggak apa-apa karena nggak beda jauh, atau 2020 atau 2021 atau mungkin di bawahnya lagi 2017, 2016 itu sama aja, nggak apa-apa. Oke, ini tampilan awalnya 2009 AutoCAD 2019. Kalian bisa di sini lihat banyak option. Oke, ini tampilannya mirip kayak Word ataupun Excel. Jadi untuk tampilan awalnya, oke, di sini kita bisa open files, open sheet set, dan lain-lain. Tapi di sini kita bisa menggunakan template gitu kan. Dari AutoCAD-nya itu udah disediakan template buat kita gitu. Untuk gambar itu udah disediakan template. Template itu gimana cara buatnya? Itu di sini nih. Kita ke sini, klik dulu. Nah, kemudian ini di sini ada tulisan acad.dwt. Nah, ini template yang akan kita pakai. Ini kalau misalkan kalian nanti buat yang 3D, pakai yang acad 3d.dwt ini. Tapi kita hanya buat yang 2 dimensi, jadi kita pakai yang atas acad.dwt ini ada banyak sih sebenarnya ke bawah tuh. Tapi kita pakainya yang ini aja. Oke, kalau sudah kita tekan di sini. Oke. Oh iya, sebelumnya kalian bisa download aplikasi AutoCAD ini, AutoCAD 2009 ini di webnya. Webnya itu ada di sini, bentar, saya tunjukin. Webnya itu kita tinggal tulis aja autodesk.com di sini. Tinggal enter. Oke, nanti akan muncul. Ya, ini Autodesk. Nah, kalian bisa download di sini aplikasinya. Bisa untuk pelajar itu bisa pakai yang versi education itu nanti bisa gratis 1 tahun. Kalau misalkan mau berbayar kelebihan uang, kalian bisa download di sini. Ini 1 tahunnya $1.690 atau sekitar 25 juta mungkin. Ya, sekitar segitu, 20 jutaan lah. Kalau misalkan mau trial, di sini free trial, nggak apa-apa. Ini bisa download di sini juga. Ini nih ya, di sini nih. Oke, udah, kita kembali ke ini, ke AutoCAD-nya. Oke, ini tampilan awal dari AutoCAD. Oke, ini yang saya gerak-gerakin ini kayak kursornya ya. Ini yang saya gerakin yang warna merah ini. Nah, oke. Terus jadi ini tampilan awalnya itu kayak Word ataupun kayak Excel. Di sini ada home, ada insert, ada annotate. Ya, cuma beda-beda dikit lah. Ada view juga, ada apa? Ada open gitu ya. Ada new maksud saya, terus open, terus save as. Terus ada kalau misalkan ini punya HP bisa open from web atau mobile. Terus ada juga ini buat ngeprint nantinya. Oke, yang pertama dilakuin. Oke, sebelumnya ini tuh ada kayak pengaturan juga. Ini kayak ribbonnya. Ini ribbon atau apa gitu namanya. Ini bisa guna semuanya pasti kepake. Terus ini ada yang paling bawah ada type comment. Nah, ini juga ada fungsinya ini buat ngasih perintah nantinya. Kalian bisa ngasih perintah ditulis di sini, nanti ditulis di sini, ada kolom di sini. Oke. Terus tidak semua perintah itu ada di sini ya. Ini masih hanya sebagian yang sering dipakai itu di sini. Kalau misalkan yang lainnya itu ada banyak banget. Nanti bisa tulis perintahnya di komen ini ya. Oke. Selanjutnya ini backgroundnya ya. Ini kayak lembar kerjanya, worksheetnya ini warna hitam nih ya, tuh yang warna hitam ini yang belakang. Sini kursornya warna merah. Nah, kita tuh bisa ganti-ganti ini warna-warnanya. Caranya gimana?
Caranya itu kita pergi ke option. Nah, kita buat perintah di sini nih, type a command. Kita tulis option. Nah, yang sebentar. Optionnya itu yang ini nih, option. Lalu kita klik. Nah, ini ya tampilan optionnya. Nah, terus kali kan kita mau ngerubah ini kan, yang belakang background ini sama yang merah tadi. Caranya gimana? Kita ke colors di sini, di step ke display dulu, terus ke colors. Nah, di sini karena kita mau buat yang 2 dimensi saja, maka kita pakai yang ini ya, yang pakai 2D model space. Kita klik ini, terus yang uniform background. Nah, ini kan backgroundnya hitam ya. Nah, kita bisa rubah-rubah, kita mau merah tuh jadi kayak gini, mau cyan kayak gini. Tapi enaknya sih kalau saya pakai hitam aja sih, kayak gini. Enaknya hitam, jadi kelihatan semua. Kalau misalkan ada yang putih, yang abu-abu gitu, kelihatan semua jelas. Terus crosshairnya yang ini, yang tadi crosshairnya itu bisa ganti warnanya, bisa jadi warna magenta, jadi warna ungu gitu, warna merah, warna kuning gitu, warna putih gitu. Tapi saya enaknya warna merah aja. Oke, kalau udah kita apply dan close ini, apply and close. Oke, terus tadi kan crosshair saya itu kan full ya. Full tuh maksudnya kayak gini. Tuh dari kanan ke kiri itu ada garisnya gitu. Kalau misalkan mau dihilangin, kita masuk ke option lagi kayak tadi, option. Oh ya, bisa optionnya itu kita buat perintah itu bisa di sini, atau klik dulu, ataupun kita langsung ketika lagi di luar ketika lagi di lembar kerja ini, kita tinggal ketik option tuh, op sama terus enter, kalau enggak klik tadi. Terus nah yang tadi yang panjang banget itu loh, yang garis-garisnya kita bisa perpendek. Ini kita misalkan maunya 5 aja gitu, biar gak kepanjangan gitu kan. Tinggal apply terus oke. Nah kan jadi pendek tuh, jadi pendek banget gitu kan. Itu gitu caranya. Terus kita, tapi saya enaknya yang panjang sih, biar jadi kayak penggaris sekaligus. Kita masuk ke option lagi, enter. Ini yang saya fullkan aja. Nah, oke. Terus saya mau ngasih tahu ini di open and save. Nah, untuk open and save kalian bagusnya gitu kan, kita itu menggunakan save as-nya itu yang tahun-tahun yang lama gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kita bekerja kelompok gitu kan ya, kan kita nggak tahu tuh misalkan versi berapa sih teman kita itu AutoCAD-nya. Kalau misalkan kita save as-nya itu yang versi 2018 yang ini, otomatis nanti yang ketika AutoCAD itu di bawah versi 2018, misalkan 2017, 2016, maka nggak bisa buka file kita. Nah jadinya kita save as-nya itu AutoCAD yang tahun 2007 ataupun 2010. Tapi kan kemarin ada yang pakai 2007 tuh. Ya udah kita pakai yang 2007 aja gitu. Kita klik di sini 2007. Nah, jadi nantinya save file kita ketika di save nanti bisa dibuka sama AutoCAD 2007, terus nanti 2010, terus ke atasnya terus 2013, 2016, 2015 dan semua jalan terus ke atasnya gitu sampai 2021 tahun sekarang. Oke, saya mau ngasih tunjuk itu aja. Yang ini saya kurang tahu buat apa. To publish yang ini saya pakai AutoCAD High Quality Print yang ini. Kalau misalkan ada print-printan bisa langsung dipilih di sininya, tapi saya nggak ada jadi pakai yang AutoCAD PDF High Quality Print. Terus untuk ke sistem, oh ya ini untuk hardware acceleration, graphic performance-nya yang ini bisa diaktifin. Kalau misalkan kalian punya VGA-nya itu yang bagus gitu ya, yang punya turbo gitu, yang punya kayak hardware acceleration, nanti bisa di-on-in di sini. Jadi on. Kebetulan saya nggak ada, masih pakai video card-nya yang kentang, yang masih Intel HD Graphics 3000 yang tahun 2000 berapa ini, udah lama, laptop lama kebetulan ini.
Oke, kalau ada bisa diaktifin ini buat mempercepat laptop kalian nantinya. Jadi biar nggak berat gitu, biar nggak patah-patah nantinya. Oke, di sini ada user preference juga. Nah, untuk ini kalian bisa menggunakan ini nih, apa satuannya itu mau apa, mau milimeter kah, mau sentimeter kah, ataupun mau meter, mau kilometer. Ini kan bisa rubah-rubah. Misalkan mau buat rumah, mau ngukur rumah nih, mau pakai milimeter kan, wah, apalagi alat-alatnya yang ini alatnya sederhana banget. Kita kan nanti kalau UAS pakai PPIMK kan, terus alat-alatnya ya seadanya gitu yang di rumah, paling meteran, dan meter itu nggak sampai milimeter gitu, ada milimeter cuma sedikit dan susah gitu ngukurnya. Paling kita pakai sentimeter. Nah, nanti kita ubah aja pakai sentimeter ini, tapi sekarang pakai milimeter aja gitu. Nggak apa-apa lah. Oke, kalau misalkan mau sentimeter, mau inci yang nggak bisa gitu, mau meter ya bisa ya, gitu aja. Drafting saya kurang tahu untuk apa, terus 3D modeling kurang tahu, profil yang ini udah tahu. Udah, itu aja sih mungkin yang saya ingin tunjukkan. Dan kita apply dan oke. Selanjutnya ke ini ya, ada kotak-kotak kecil ini kan, ada kotak-kotak kecil ini nih, sama ada kotak yang agak besar. Nah, ini buat ukuran aja sih sebetulnya. Kalau misalkan ini mau kita rubah nih kotak-kotak kecil ini nih, caranya gimana sih? Caranya itu kita masuk ke DS. DS itu drafting setting. Nah, drafting setting. Terus kita masuk ke mana? Sebentar. Nah, ini snap and grid. Oke. Jadi di sini ya ada tulisannya, ada grid ya, grid spacingnya. Jadi setiap yang kecil ini, yang kotak-kotak kecil ini ya, yang kecil, yang garisnya kecil ini, panjangnya 0,5 untuk X-nya, berarti samping ke kanan kirinya itu 0,5, untuk atas bawahnya 0,5. 0,5 apa? 0,5 milimeter tadi yang satuannya kita rubah. Oke. Jadi ini panjangnya berarti 0,5 ya. Bisa dirubah ini. Saya pengen rubah ke 1 misalkan. Nah, jadi ini panjangnya sama dengan 1 milimeter ya setiap satu kotak ini nantinya. Terus yang ini setiap 5 kotak ini kan ada yang tebelnya ya, garis yang tebel ini. Nah, garis tebel ini juga kita bisa ubah-ubah. Kalau misalkan kita mau 10-10 misalkan, setiap 10 kotak kecil ini terus garis yang tebal. Nah, itu bisa, ini tinggal ubah 10. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen hapus, nah kita pindah ke 1 aja. Jadi nggak ada kotak-kotak tebal kayak ini, jadi semuanya tebal gitu. Tapi enaknya 5 aja, nggak apa-apa gitu. Oke, kalau udah kita oke. Ya, kayak gini sekarang bentuknya. Ini tuh kita bisa zoom in, zoom out ya, pakai scroll ini biasa. Tapi ini ada kekurangan, ada kelebihannya sih. Nanti akan saya kasih tahu apa maksudnya. Terus kalau kalian main geser-geser ya, itu kalian bisa klik di scrollnya yang di bulat-bulat itu, klik kalau pakai mouse. Nah, diklik sampai klik gitu, terus geser-geser. Tuh, geser kayak gini ya. Terus di zoom in, di zoom out gitu. Oke. Sudah itu oh ya, di sini juga ada koordinat. Sama ada koordinat itu nih. Ini ya koordinatnya itu yang ini. Drawing koordinat. Nah, ini tuh bisa nentuin misalkan di sini nih. Koordinatnya berarti 5,5 di sini tuh. Terus kalau di sini 0,0. Nah, kalau kalian nggak ada ininya, nggak ada petunjuk koordinatnya di sini, kalian bisa aktifin. Ya, itu di sini nih, di pojok kanan bawah. Ya, ada customization, kita klik aja. Terus yang paling atas, nah koordinat ini nih. Kalau kali kita aktifin, bakal muncul. Ini udah aktif ya, saya nonaktifin, kita klik, tuh jadi hilang. Kita aktifin lagi, jadi muncul. Nah gitu. Oke. Terus kita rubah apa lagi ya?
Udah sih kayaknya udah semua. Selanjutnya kita kayak kita buat perintah ya. Perintah yang pertama itu kita buat perintah limit. Limit itu apa sih? Jadi kayak gini. Oke, misalkan ini ya tengah-tengah, saya kasih ininya tengah-tengah. Yap, tengah-tengah. Nah, ini kan koordinatnya 0,0 ya, di tengah-tengah ini 0,0. Nah, terus koordinat di sini tuh berapa sih? Misalkan koordinat di sini nih, ujung sini. Koordinat ujung sini tuh 25,10. Terus ujung bawah sini berapa? Ujung bawah ini ada berapa? 20,10 misalkan. Nah, jadi limit tuh fungsinya kayak apa ya? Kayak pembatas gitu, kayak pembatas, nggak pembatasi juga sih sebenarnya. Jadi kayak buku gambar gitu, kayak area kita ngegambar tuh mau segimana lebarnya. Kalau misalkan kita ngegambar di luar buku gambar itu ya nggak kelihatan gitu maksudnya. Jadi ya kayak gitu. Contohnya misalkan kita ngasih limit ya. Limitnya itu di sini berarti tadi pojoknya berapa? Pojoknya itu di sini 20,10 ya. Yang ini 25,10. Oke. Kita kasih limit untuk pojok kirinya ya. Jadi kayak gini misalkan. Kita masuk ke OneNote dulu. Oke, kita gambar. Jadi kayak ini limit tuh. Jadi sini ya, misalkan. Aduh, salah, mohon maaf. Jadi misalkan kita buat, jadi ini bentuknya kotak ya. Bentuknya kotak. Nah, jadi ini tuh limitnya. Kalau misalkan kita masukin limit, misalkan kita tuh mau pojok ininya, pojok kiri bawahnya itu berapa ya? Pojok kiri bawahnya itu misalkan tadi kan, misalkan di sini pojok kirinya itu minus 30, misalkan. Pojok kirinya itu minus 30, minus 30. Terus pojok kanannya di sini mau 30,30 misalkan. Nah, nantinya layar yang kalian ini, yang hitam ini ya, yang ini bakalan masuk nih 30, berapa? 30,30 di sini nih. Ini kan cuma berapa? 25 tuh, mentok banget 10. 30,11, 3,10 nih yang paling pojok sini. Kan bukan 30,30, jadi nggak masuk. Nah, ketika tadi pakai limit, nanti bakalan masuk tuh si 30-nya itu. Tuh ya. Jadi tadi misalkan ya, ini 30,30, sini 30, minus 30,30. Oke, kita masukkan komen di sini. Masukkan perintah. Kita klik, kemudian kita tulis limit. Nah, terus enter. Nah, di sini ada bacaan specific lower left corner, berarti pojok kiri bawah. Nah, pojok kiri bawah ini mau berapa sih koordinatnya? Tadi kita mau minus 30, minus 30. Kalau udah, kita tekan enter. Nah, terus ini baca lagi. Ada specific upper right corner. Jadi ini tuh buat pojok kanan atas yang di sebelah sini. Pojok kanan atas ini tuh mau berapa koordinatnya? Koordinatnya mau berapa? Gitu. Kan tadi kita udah nentuin ya 30,30. Kita tulis aja di sini 30,30 dan enter. Oke. Nggak jadi apa-apa kan? Belum jadi apa-apa. Ini tuh belum diaktifkan perintahnya. Untuk mengaktifkan perintah limit tadi, kita bisa tulis lagi di sini. Atau enggak, caranya itu kalau misalkan enggak nulis di sini, komen di sini, klik di sini, bisa langsung aja ketik gitu. Ketika si crosshairnya di manapun gitu ya, lagi di sebelah sini, kita tulis aja lah langsung. Perintahnya itu zoom. Nah, zoom ini nih. Kalau udah kita klik. Oke. Terus ini banyak nih muncul nih. Wah, ada banyak banget. Yang mana nih? Ada all, center, dynamic, extend, dan lain-lain. Nah, kita pilih yang all, yang ini. Ini kalau misalkan di Matchbook itu nggak bisa diklik A-nya itu, si ininya itu ada center, all, center, dynamic, itu nggak bisa diklik, tapi harus ditulis. Nah, di sini. Kalau misalkan ditulis, kita tulis A aja nggak apa-apa.
Ya, artinya itu A itu artinya all ya yang ini. Kalau misalkan mau klik ini juga nggak apa-apa, tapi enakan lebih enak diklik sih kalau misalkan kayak gini. Klik aja, nanti bakalan berubah. Tuh ya, udah berubah. Coba tadi kan pojok kiri bawahnya itu minus 30, minus 30. Masuk nggak sih sekarang? Tuh ya, lebih malah. Sekarang udah berapa ini? Minus 65 tuh, minus 70, minus 70, minus 30. Nah, kan udah masuk kan? Terus pojok kanan atasnya tuh, ini udah 65,30. Ya berarti udah masuk kan? Lebih dari 30,30 yang pojok kanan atas. Nah, itu fungsi limit. Oke. Terus sekarang kita buat koordinat nih, titik koordinat. Gimana sih caranya? Oke. Misalkan kita buat koordinat ya. Cara nulis koordinat itu kan bahasa Inggris, kita ngasih perintahnya itu di sini pakai poin atau ya poin di sini. Kita langsung aja tulis poin. Nah, poin, kemudian enter. Oke. Terus sekarang mau berapa nih koordinatnya? Koordinatnya mau berapa? Misalkan koordinatnya itu 15,20 misalkan. 15,20 misalkan. Tuh. Udah ya. Kelihatan nggak? Nggak kan? Ini kecil banget di sebelah sini nih. Kecil banget kelihatannya. Kecil banget. Terus kalau misalkan mau buat koordinat lagi nih, misalkan koordinatnya itu kita klik poin dulu. Koordinatnya itu misalkan minus 25. Minus 25,15, minus 15. Nah, center. Tuh udah. Kelihatan nggak? Enggak kan, kecil banget nih di sini. Nah, terus gimana sih cara ngebesarinya? Dia kayak ini nggak kelihatan, nggak enak gitu lihatnya. Cara ngebesarinya kita pakai kita kasih perintah ddp type. Nah, oke, kalau udah enter tadi, terus nah di sini kita bisa pilih point stylenya gimana. Mau bentuknya X, mau bentuknya kayak gini, bulat, X ada bulatnya, ada kotak, ini serah, ini mah bebas lah, tergantung enaknya gimana. Tapi saya pakainya kalau saya pakai antara ini sama ini sih, ya pakai yang ini aja lah. Oke, terus di sini ada point size. Nah, untuk point size ini tuh bentuknya persentase. Oke, jadi persentase itu kayak misalkan satu layar ini ya, saya satu layar ini. Nah, ini layar ini ya yang hitam ini. Nah, jadi kalau misalkan dari sini ya, ini tuh 100%. 100% ini tuh. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai point size 100%, nanti bakal penuh segini. Si itunya tuh apa? Koordinatnya bakal penuh segini. Penuh segini nih, bakal penuh segini. Nggak kelihatan apa-apa gitu kan, nanti gak enak dilihatnya kan. Jadi kita pakai yang standar aja gitu ya. Nih ya, percobaan ini mah percobaan. Misalkan jangan 100% lah, 50 lah, 50 ya kita. Oke. Nah tuh kan besar banget ya, besar banget gitu. Kalau misalkan mau dirubah gimana? Masuk lagi ke ddp type, tulis lagi perintahnya ddp type, terus enter. Nah ini pakai berapa ya? 10 aja lah, 10% aja ya. Kita enter. Nah kan dikecilin tuh. Nah oke. Nah terus misalkan kan tadi di sini tuh koordinatnya itu berapa? Kalau limitnya itu si berapa? 30 minus 30, minus 30 sini 30,30. Terus tadi ada koordinatnya tuh di sini ya. Apalagi berapa? Terus ada lagi di sini. Ya enggak? Ya. Terus kalau misalkan kita mau ngasih titik lagi nih, koordinat lagi nih, tapi koordinatnya itu ini misalkan di sini 50,50. Misalkan di sini tuh 50,50. Terus di sini juga misalkan minus 70, minus 80. Minus 80 ya. Gimana? Misalkan ya, lihat di sini. Kita buat perintah tadi misalkan poin yang tadi itu yang bawah itu minus 70, minus 80, maaf minus 70 ya Allah, minus 70,
minus 80 misalkan. Tuh, nggak kelihatan di mana, ya kan? Nggak kelihatan kan? Karena limitnya cuma segini. Sekali geser-geser kan lama kan, nggak mana gitu, cari-cari nggak ada gitu kan. Takut hilang tuh. Oh, di sini jauh banget. Ini tadi di sini limitnya. Oke, terus yang pojok yang satu lagi aja. Terus satu lagi poinnya satu lagi. Poinnya itu tadi itu berapa? Tadi itu 50,50. Ya, 50,50. Tuh. Di mana 50,50? 50 tuh di atas di sini. Jauh tuh. Oke. Nah, terus gimana sih kalau misalkan kayak gini? Kan limitnya tadi cuma 30 kan. Nah, terus gimana caranya? Nah, kita buat limit lagi. Limit yang tadi kita rubah lagi. Jadi kita tulis lagi limit. Terus tadi pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah itu berapa? Misalkan tadi kan mentoknya itu ini ya, minus 70, minus 80. Nah, berarti kita buat si kotak lagi, itu kan? Buat kotak lagi itu harus lebih dari berarti harus lebih dari minus 70, minus 80. Misalkan di sini kita buat minus 100, min 100. Yang ini misalkan tadi kan 50,50, misalkan kita buat 100 lagi aja lah. 100,100 misalkan, 100,100 misalkan. Yang penting si koordinat ini kan masuk ke dalam limit ini biar kelihatan. Itu kan intinya. Nah, jadi nanti kita ngasih limitnya itu pojok kirinya 100, min 100, min 100, pojok kanan atasnya 100,100 biar si minus 70 si koordinat ini tuh sama koordinat ini bisa kelihatan ya. Oke, kita masuk koordinat nih. Tadi kan udah limit, terus left kiri kiri bawahnya berapa? Min 100, min 100 center. Oke, terus pojok kanan atasnya 100,100 center. Oke, terus tadi aktifinnya gimana caranya? Cara aktifinnya tinggal zoom. Nah, zoom terus pakai all. Tuh kan, bener. Nah, ini udah kelihatan semuanya kan, udah kelihatan, terus makin luas gitu kan. Nah, terus ini kan si koordinat tuh jadi ngecilin ya, kayak jadi ngecilin padahal sama aja. Ini tuh kalau misalnya dideketin gitu, kayak kalau limitnya yang kayak tadi padahal sama aja. Terus gimana cara ngebesarnya kayak tadi caranya sama pakai DDP type. Nah, enter, terus ininya tinggal di oke. Ngebesarin sendiri tuh, ngebesarin sendiri kan. Nah, gitu caranya. Oke, terus misalkan oh ya, limit tuh ini fungsinya. Jadi kalau misalkan kita pakai zoom in zoom out ya, misalkan pakai scroll gini doang, ini tuh ada bahayanya gitu kan. Ada bahayanya, ada gampangnya gitu. Kalau gampangnya kan tinggal zoom in zoom out gitu doang, nggak usah ribet gitu limitan gitu. Tapi ini tuh ada bahayanya itu rawan banget. Misalkan ini mah, misalkan kita zoom in misalkan segini nih, terus kita nggak sengaja nih kegeser, kegeser misalkan jauh banget kegesernya itu, nggak tahu kemana, jauh banget tuh kegeser kayak gini terus hancur-hancuran pokoknya mah kayak gini tuh. Di mana ini, cari-cari udah nggak ada kan, hilang tuh, nggak tahu di mana. Nah, kalau misalkan kalian pakai limit ya, kita tuh tinggal tulis aja di sini limitnya. Tinggal tulis aja zoom tadi, cari limitnya pakai zoom, terus all, dibalik tuh kan langsung cepet. Kalau misalkan enggak pakai limit bakalan lama kayak tadi caranya tuh. Untungnya pakai limit kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah, oke. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi dari zoom ya. Zoom itu kayak fungsinya itu kayak gini. Misalkan kalau misalkan ada zoom itu zoom, nah ini kan ada banyak ya, ada pilihannya. Kalau misalkan kita all tadi kan ini buat limit kan, ini khusus limit doang. Kalau misalkan limitnya tadi 100,100 ya segitu doang berarti limitnya. Kali itu berarti hanya pada limit. Terus kalau misalkan extend, nah ini tuh pada
ini tuh tergantung koordinat terluarnya ya. Misalkan koordinat terluar, jadi nggak tergantung limit. Jadi kita misalkan extend, nanti bakalan lebar si layarnya itu ya, si ininya, si layar ini nih, layar ininya bakalan masuk semua si koordinatnya itu. Koordinat yang pojok-pojok ini pada masuk semua nantinya. Kalau misalkan ada koordinat yang di pojok-pojok bakal masuk semua. Kita pakai extend kan, tuh kan. Ini beda sama limit tadi ya. Kalau misalkan zoom all yang ini tergantung limit. Kalau extend berarti tergantung koordinat terluar. Yang ini misalkan kita pakai all, coba tuh, ini tergantung limit. Kalau misalkan zoom all, kalau misalkan zoom extend tergantung koordinat terluar. Koordinatnya pokoknya masuk semua pokoknya mah. Oke, selanjutnya kita buat polyline ya. Untuk buat polyline itu caranya gampang sih, gampang aja. Jadi untuk perintahnya itu kita tuliskan polyline. Nah yang ini polyline terus enter. Jadi polyline itu artinya ya poly itu banyak, line itu kan garis, jadi garis yang banyak polyline itu. Ya gitu sih. Terus kalau misalkan kita buat polyline itu, kita harus mulainya itu dari titik yang awal gitu, dari titik ini banget. Jangan sampai salah titiknya. Kalau misalkan salah, misalkan melenceng aja, nanti bakalan salah si luasnya itu, bakalan koordinatnya itu nggak sama gitu, nggak sesuai gitu, karena ada melenceng sedikit misalkan nih. Berarti kalau misalkan harus sama, berarti nah segini nih, sampai si biru, warna biru ya sininya itu. Bentar, kurang lebar nih biar enak dilihatnya. Nah sampai biru sininya tuh, susah banget. Nah segini kita baru klik tuh kan, ini baru tengah-tengah. Terus kita sambungin ke sini, sininya juga harus sama tengah-tengah juga. Susah nggak ya kayak gini ya. Tapi untungnya gitu kan, sekarang ada teknologi gitu. Aduh motor Nah ini kan susah banget ini kalau lama. Bayangin kalau ada banyak itu polyline-nya, buset, beneran lama banget nantinya. Nah untuk kalau misalkan kayak gitu, kita bisa buat langsung gitu. Ada caranya untuk langsung ke tengah ini. Caranya tinggal ketik aja osnap. Nah snap. Nah di sini kita clear all dulu lah ya. Nah di sini terus kita pilih yang node yang ini nih, node ini. Kalau misalkan mau select kali nggak apa-apa gitu, tapi saya cuma butuh node aja sekarang mah, yang buat ke titik itu. Maaf banyak motor di pinggir rumah ini, enak ya. Kita pilih node, oke, terus oke. Nah sekarang bakalan keluar nih, liatin. Cara aktifinnya pakai F3 ya, snap tuh bakalan keluar pakai snap. Terus lagi kita polyline, singkatannya PL. Nah PL line, PL aja nggak apa-apa, langsung enter. Nanti bakal keluar hijau-hijau. Nah hijau-hijau kayak gini nih, hijau-hijau kan, kayak hijau-hijaunya. Kalau misalkan udah keluar hijau-hijau, kita mau klik dimanapun, misalkan udah keluar hijau-hijau nih, nanti bakalan si titik awalnya itu dari titik hijau-hijau ini udah tepat banget titiknya. Misalkan klik ya, saya coba klik tuh, otomatis ke tengah itu. Terus di sini lagi misalkan bakalan keluar hijau-hijau tuh. Ini kan belum sampai ya. Terus saya klik misalkan hijau-hijau di sini. Misalkan klik di sini kan, ini udah keluar hijau-hijau kan. Nah ini klik aja di sini, nanti bakalan nyambung gitu, nyambung ke sini tiba-tiba. Coba ya, tuh, nyambung kan? Itu caranya. Terus kalau misalkan di sini mau sambungin lagi, tinggal klik lagi. Tuh, lagi misalkan di sini klik lagi. Tuh, kan? Enak kan? Nah ini namanya polyline. Ya jadi kayak gini cara buat polyline. Terus kalau misalkan apa lagi ya? Oke, mungkin itu saja yang
dasarnya. Kemudian kita akan latihan ya, kita latihan soal, kita latihan bukan latihan soal sih, kita latihan buat poligon, kayak poligon gitu, kayak poligon tertutup gitu. Kita latihan ya sederhana aja sih gitu. Soalnya itu yang yaitu yang ini nih. Nah yang ini ya, yang ini kita coba garap yang ini. Oke, kita coba bentar, dan kita push dulu ini, push dulu, delete. Nah oke. Untuk langkah awalnya kita tentukan limitnya dulu. Oke, kita mau berapa nih limitnya nih? Kan di sini ada berapa ini kira-kiranya? Nggak sampai 10 sih, cuma 8 nih. 8, cari aman kita 15 aja ya. 15 aja berarti pojok kirinya 15, pojok kanan atasnya 15. Berarti ini minus 15 maksud saya. Ini minus 15 ininya itu. Ini juga minus 15,15, yang ini 15,15 si limitnya itu. Oke, kita tulis saja langsung perintahnya itu apa, limit. Oke, terus enter, jangan lupa. Terus ininya baca specify left corner, lower left corner, berarti pojok kirinya tadi berapa, minus 15, minus 15. Terus enter. Dan specify upper right corner, ini pojok kanan atas itu 15,15, tulis 15,15. Enter. Oke, terus gimana cara aktifinya? Kita zoom. Oke, terus ke all. Nah oke, ini udah ya, ini udah jadi. Nah sekarang kita masukin koordinat yang ada di sini nih. Tadi cara masukin koordinat gimana caranya? Itu yang pertama masukin ke perintahnya poin. Oke, poin. Nah, koordinat A nya itu berapa? Min 1,4 ya, di sini nih. Min 1,4, min 1,4. Ya, kita tulis berarti min 1,4. Kita enter. Tuh, sini ya. Nih. Betul kan? Sama ya, min 1,4. Untuk selanjutnya yang B. Yang B kita tulis lagi poin, berarti poin, terus yang B itu min 3,3 ya, min 3,3 nih udah ada saya tulis biar gampang, min 3,3 nah kan langsung ada. Terus yang C itu di sini nih, berarti 3,-2 ya, kita tulis lagi 3,-2. Oke, saya mungkin akan percepat karena ini terlalu lama. Bisa motor saya tercepat aja, terlalu lama ini kayaknya. Oke, nah di sini kan udah semuanya kita udah buat. Nah ini udah limitnya, udah koordinatnya udah semua sesuai limit. Nah tapi ini ukurannya beda-beda, kita samain dulu. Bed type nya kita buat 5% aja lah, 5% aja. Oke, nah terlalu kecil nggak sih? Kita limitnya kayaknya yang terlalu kecil sih, kita buat limit lagi. Bentar, kita buat limit 10. Nah ini udah enak ini nih. Debit type nya kita buat yang 10%. Sip. Nah oke, ini ya udah enak ya. Oke, sekarang kita buat polyline-nya. Kita buat polyline-nya. Caranya gimana? Tadi gimana perintahnya? Perintahnya adalah polyline. Bisa ditulis polyline lengkap atau PL langsung tuh ada ya. Langsung ada di sama ini. PL tinggal enter. Oke.
awalnya dari mana nih? Nah, kita awalnya dari sini nih. Oke, ini snapnya jangan lupa diaktifin ya pakai F3. Ini kalau di-offin tuh, ini kalau diaktifin tuh nyala ya, aktifin. Oke, kita buat langsung di sini, langsung klik. Kalau udah muncul hijau klik. Oke, terus tariknya ke sini jangan lupa, terus klik lagi. Kalau udah sampai muncul hijau klik. Sini muncul hijau klik. Sini muncul hijau klik. Oke, tarik dulu ke bawah. Terus di sini muncul hijau klik. Terus lagi klik ke atas, klik, terus ke sini, ini, sini, nih, sini, dan ke sini. Udah enter. Nah, jadi kan sama kan? Sama. Oh, udah sama kan? Oke, kalau udah sama kita kembali, kita perbesar lagi layarnya. Nah, oke, udah sama nih. Kita zoom lagi, zoom all lagi. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita mau buat kayak gini nih. Oke, bentar, sebelum buatnya kita cek dulu nih, cek luas sama kelilingnya. Gimana cara ngeceknya? Ada di sini, tinggal tulis perintah aja. Perintahnya itu apa? Perintahnya list. Tulis aja list, terus enter. Tinggal kita pilih yang tadi, yang polygon polyline-nya yang mana, ini nih ya. Nah, jadi pas tadi kalian buat polyline itu nggak boleh putus-putus, harus satu kali jalan. Misalkan tadi kan satu kali jalannya dari sini ke sini, sini, langsung putar kan. Tapi kalau misalkan kalian putus, misalkan di sini klik terus berhenti gitu, terus disambung lagi dari sini ke sini lagi, itu nggak bakal bisa langsung kayak gini. Jadi kalian harus satu kali jalan muternya itu tuh ya, langsung sekali jalan. Ini langsung satu kali jalan. Kalau udah kita langsung klik aja di sini objeknya, select objek, klik. Nah, udah enter tuh bakal keluar. Nah, ini tuh aduh mana, nah ini tuh si luasnya. Yang ini tuh kelilingnya, ini luasnya gitu kan, 80,5. udah bener berarti. Kemarin juga contohnya 80,5, udah bener berarti. Oke, nah itu cara ngitung luasnya. Tadi kita tulis di sini apa? List ya. Terus enter, terus pilih si polyline-nya, klik terus enter lagi. Tuh, langsung keluar. Oke. Nah, kalau udah kita kasih nama. Kasih nama nih. Tumpengan. Ini nih, kasih nama ini maksudnya nih, kasih nama A, B, terus C, D, kayak gini-gini. Caranya gimana? Nah, caranya itu kalian yang pertama itu bisa dari sini nih, ya, pakai yang single line, yang ini. Kalau enggak, bisa tulis komen di sini. Ini itu teks biasa, teks gitu, terus enter. Nah, ini langsung bisa gitu. Oh iya, terus tadi polyline juga bisa dari sini ya, bisa dari sini. Gak usah ketik gitu, ngetik ya. Maksudnya ngetik pemerintahnya itu type di sini. Kalau nggak ngetik di sini langsung, itu bisa pakai polyline yang ini. Kalau line ini cuma satu garis ya, kalau line ini cuma bisa satu garis. Ini kan nyambung ya, nyambung ini, klik terus nyambung lagi. Kalau polyline ini cuma satu garis, tek, bisa klik dan ya udah gitu, klik. Ya nggak nyambung gitu maksudnya. Kalau polyline kan bentar, motor kalau polyline kan nyambung ya, jadi bisa nyambung gitu langsung otomatis. Kalau lain itu nggak bisa nyambung, bisa nyambung juga lama maksudnya, karena satu-satu gitu kan. Jadi pada kayak polyline itu poly itu banyak, lain itu garis, berarti garis yang banyak gitu ya. Oke, di teksnya tadi, nah kita tinggal single line gini, klik. Oke, ini nih. Sekarang mau di mana nih? Kita mau di pas ini juga bisa. Ini kan udah muncul hijau ya, nanti berarti si A nya itu bakal di tengah-tengah ini, pas hijau-hijau ini. Terus yang di atasnya apa lah ya, di atasnya aja nih kan. Misalkan di sini kita matiin off snap-nya dulu pakai F3. Nah, biar nggak kelihatan, biar nggak keluar. Nah, kita klik pertama, klik. Nah, oke. Nah, untuk klik yang pertama ini nanti bakal muncul kalian tuh mau tingginya itu berapa sih, tingginya berapa, mau segini gitu, mau panjang segini gitu, mau panjang banget gitu, terserah itu mah, bebas, enaknya kayak gimana gitu kan, kalian nyesuaiin sama gambarnya. Oke, di sini saya mau pangkalnya jangan terlalu besar lah, segini aja nih, cukup kayaknya segini juga.
buat segini nih. Oke, tingginya segini. Oke, udah kita klik lagi. Nah, untuk klik yang kedua, nah kita arahnya itu mau kemana? Yang ini kan ke samping kayak biasa. Kalau kesini mah samping kayak biasa. Maaf pencet. Ulangi. Jadi tadi yang pertama itu mana? Kesini, single line. Klik di sini. Tingginya mau segini. Nah, terus kalau misalkan ini arahnya, yang klik yang kedua itu arahnya itu mau kemana? Bilang di sini kayak biasa gitu kan, mendatar gitu ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu. Kalau misalkan ini berarti nanti bakalan jungkir gitu ke bawah. Kalau ini ke atas nanti arahnya, kalau ini ke bawah gitu, kalau ini kebalik nantinya gitu. Tapi enaknya gini aja, biasa aja gitu kan. Sini nih enaknya kayak tulisan biasa gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal tulis apa di sini hurufnya. Kita tulis A ya, tuh A. Kalau udah kita klik di sembarang. Oke, C aja. Nah, ini si A-nya itu, bisa dipindah-pindah. Misalkan nih ya, ada biru-biru nih. Oke, sebelumnya ini ya, tuh. Pertama klik dulu A-nya. Bakal muncul biru-biru kayak gini. Terus ini klik biru-birunya. Buat dipindahin tuh ke sini, misalkan mau pindahin ke sini, atau pindahin ke mana ya, yang ke sini misalkan, ya terserah itu mah ya. Nah, terus kalau misalkan ini kan A ya tadi ya, mana yang A, terus yang ini nih yang B, kita mau buat lagi caranya bisa sama kayak tadi, pakai single line ini. Tapi kalau misalkan mau cepet gitu kan, mau cara yang sama misalkan kayak tadi, mau single line kan, mau di sini misalkan ini koordinat yang ini, klik, terus tingginya mau segini lah, mau beda, saya mau tinggi banget gitu kan. Terus mau ke atas gitu, hadapnya mau ke atas ini kayak gini ya, ngarapnya itu serah itu mah ya. Kita misalkan di sini tuh N tadi tuh kayaknya. Oke, kalau udah jadi N-nya kayak huruf Z, malah kebalik ini, padahal N-nya ke atas hurufnya ya, hadapnya itu ke atas. Padahal mah seharusnya jangan N, tadi saya ngambil contohnya. Misalkan kayak sebentar, misalkan mana? Misalkan kembali aja lah, udah. Tadi kalau misalkan kita mau buat lagi ya, misalkan kita buat lagi, klik pertama, terus tingginya mau berapa, misalkan tingginya segini, terus mau kemana arahnya gitu, mau mereng ke sini bisa gitu, mau miring ke sini bisa gitu, mau jungkir lah ke sini lah gitu, biar keren kekinian gitu. Kita misalkan H, wah tuh hanya bakal mereng kayak gini tuh ya. Oke, terus kalau misalkan mau cepat, misalkan di sini kan ada B, udah banyak nih. Kalau misalkan kayak gitu buat satu-satu bisa jadi nanti ukurannya beda-beda ya kan. Nah, jadi makanya kita copy paste ini kayak sama kayak Word, kayak Excel gitu, kayak sama kayak Microsoft gitu, Microsoft Office itu sama-sama. Tinggal klik ya, caranya klik, terus copy, Ctrl F, Ctrl V tuh. Nah, terus tinggal klik ini di mana mau ditempatinya, di sini misalkan mau di sini. Nah, terus cara ngubahnya gimana? Ini kan A ya, kan seharusnya di sini tuh B tuh, tapi ini A. Cara ngubahnya gimana? Kita klik, double klik di sini. Nah, terus double klik ya, ingat double klik. Terus kita ganti B. Nah, udah aja gitu. Udah tuh, jadi B kan sekarang. Nah, terus yang lain gimana caranya? Sama ya gitu lagi. Tinggal tadi caranya diklik, terus diklik. Nih. Bentar, diklik. Nah, terus di copy, paste. Nah, ya enggak? Terus klik di sini misalkan. Terus paste lagi di sini misalkan maunya. Di sini nih. Klik, silakan tuh. Kalau kita rubah-rubah di sini tuh apa? Sekarang di sini tuh N. Nah, kita ganti N. Tuh kan. Mantap kan? Nah, N. Nah, udah. Oke, udah ya caranya gitu. Berarti tinggal ke teks, terus single line, terus nanti klikan yang pertama itu nentuin tinggi, dan klik yang kedua itu bakal nentuin arahnya. Mau arahnya kemana, ke atas, ke bawah gitu, mau jungkir, mau gimana, serah itu kan. Oke, saya akan ngisi ini dulu ya.
ngisi ke apa semuanya ini sesuai dengan ini nih, sesuai dengan titik-titik ini. Saya akan percepat. Oke, ini udah semua ya, udah sama nih sama kayak ini ya, EM, IL, CD nya udah sama semuanya. Oke, itu ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak gangguan ya, dari tadi banyak gangguan kayak motor kayak mobil gitu kan, banyak berisik gitu di sini, soalnya rumah pinggir jalan. Dan mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.